Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara wa arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa asyhadu annahu qad ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Fassalawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahmal anbiya'il mursalin wa ba'du. Yang saya hormati seluruh pengurus dari Masjid Nurul Hidayah. Yang saya banggakan seluruh rekan-rekan sekalian, para ustadz, para ustazah, Ustadz Agus dan ustadz-ustadz yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan seluruh komunitas yang alhamdulillah Allah sempatkan hadir di sini, diantaranya rekan-rekan pejuang subuh dan lain sebagainya, dan tak lupa seluruh jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bangun dan datang ke masjid di subuh hari. Karena Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, orang-orang yang sholat subuh berjamaah di masjid itu merupakan orang-orang pilihan. Tidak semua orang bisa mendapatkan keistimewaan ini. Karena Bapak Ibu sekalian, ada banyak keistimewaan yang Allah berikan pada orang-orang yang sholat subuh berjamaah di masjid. Yang pertama adalah mereka mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, man shallal isya fi jamaah faka'annama shalla nisfal lail. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, itu seakan-akan dia dapat ibadah separuh malam. Wa man shallal subha fi jamaah faka'annama shallal laila kullahu. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sholat semalam suntuk. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian. Jadi beruntunglah Bapak Ibu sekalian, senantiasa diberikan kesempatan untuk sholat subuh berjamaah. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna kelak di hari kiamat. Karena hadisnya menyebutkan basyiril masya'ina fi zulma bin nurit tami yaumal qiyamah. Kasihlah kabar gembira bagi orang-orang yang jalan di kegelapan malam untuk sholat dengan cahaya yang sempurna kelak di hari kiamat. Apa fungsi dari cahaya ini Bapak Ibu sekalian? Fungsinya adalah untuk menerangi jalan kita ketika kita nyebrang sirat. Jadi bukan siratul mustaqim. Siratul mustaqim itu di Fatihah. Jadi sirat itu posisinya Bapak Ibu sekalian antara padang mahsyar dengan sorga. Dia berada di atas neraka jahanam. Yang kata Nabi SAW, dipanaskan apinya 1000 tahun jadi warnanya merah, dipanaskan lagi 1000 tahun jadi putih, dipanaskan lagi 1000 tahun hingga apinya jadi hitam. Kalau apinya jadi hitam Bapak Ibu sekalian, apalagi asapnya. Dan posisi sirat ini berada di antara asap tersebut. Kata Nabi SAW, lebih halus dari rambut, lebih tajam dari pedang. Kalau kita kan bagai laut rambut di belah 7. Nah, yang di belah 7 ini saya belum pernah ketemu hadisnya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apakah cukup dengan demikian? Ternyata enggak. Ada penghalangnya, ada duri-duri itu yang Allah letakkan di sirat tadi. Ada juga Bapak Ibu sekalian kalalib. Kalalib itu pengait. Ada yang pernah nonton Ninja Warrior? Ada kan lagi jalan tuh, ada yang ngait-ngait. Pengait-pengait itulah Bapak Ibu sekalian yang menjatuhkan orang ke neraka. Dan itu tidak akan pernah bisa dilihat, tidak bisa dihindari kecuali orang-orang yang punya cahaya yang sempurna, cahaya yang bagus saat melewati tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, ini agak sensitif ini. Yang ketiga kata Nabi SAW, orang yang sholat subuh berjamaah itu terhindar
dari sifat munafik. Saya kalau ke atas nggak enak nih. Terhindar dari sifat munafik. Karena Nabi SAW dalam hadisnya menyebutkan, asqalus salah indal munafiqina syuhudul isya was subh. Sesungguhnya salat yang paling berat yang dilakukan, yang sulit dilakukan oleh orang munafik adalah salat isya dan subuh berjamaah. Kita kebayang Bapak Ibu sekalian, zaman Nabi nih, orang munafik masih salat di masjid. Kalau seandainya kita pengen tahu Bapak Ibu sekalian, daerah tersebut atau tempat tersebut orangnya banyak munafik atau tidak, lihatlah salat isya dan subuhnya. Kalau seandainya subuhnya rame, alhamdulillah. Cuman kalau seandainya lebih banyak tiangnya daripada orangnya, bisa dipastikan. Hingga ada seorang ulama pernah ditanya, mengapa sih suasana subuh, udara subuh itu sangat bagus cahayanya? Kan segar Bapak Ibu sekalian ya. Kata beliau, karena belum bercampur dengan nafas-nafas orang munafik. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, bersyukurlah karena dengan kita melakukan sholat subuh berjamaah, kita terhindar dari sifat tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk senantiasa beribadah padanya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita kasihi kelak ke dalam surganya kelak. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya kita nantikan di hari kiamat nanti. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tema kita hari ini sebagaimana yang ada di flyer, mari kita berdamai. Karena Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang bermusuhan, itu sejatinya dia sudah terkena jebakan setan. Setan itu pengen kita itu musuh-musuhan. Itulah sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan minuman keras dan mengharamkan judi. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawatu wal baghdha. Sungguhnya setan itu menginginkan kalian itu bermusuh-musuhan dan baghdha, kebencian, kedengkian, fil khamri wal maisir, dalam khamr dan maisir dan judi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala pengen kita itu mesra, hidupnya rukun, jalan bareng masuk surga. Terkadang mohon maaf Bapak Ibu sekalian, jangankan sama orang lain, sama saudara aja ribut. Bagi warisan ampun, sampai bacok-bacokan. Bahkan di beberapa tempat ada anak mengadukan ibunya, ibunya mengadukan anaknya, saudara mensomasi saudara-saudaranya yang lain. Padahal Bapak Ibu sekalian, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat-sangat berat hal tersebut. Dan ketika kita pengen kita berdamai dengan saudara kita, saudara sekandung, saudara seiman, yang pertama kali kita harus lakukan adalah kita salamatus sadar. Hak mereka, kita terhadap saudara mukmin kita Bapak Ibu sekalian, hendaknya kita salamatus sadar, menjaga kebersihan hati. Karena hati itu semua bermula. Ketika seseorang melihat sesuatu dengan hati yang bagus, maka kelihatan bagus semua. Beda kalau seandainya kita ngelihatnya dengan mata yang dengki. Lihat kawan kita pakai baju bagus, alhamdulillah. Kalau yang hatinya bagus, alhamdulillah, sudah sejahtera, senang dengarnya, senang lihatnya. Itu kalau hatinya bagus. Kalau hatinya jelek, pamer. Nah, itu kan. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah sampai mengatakan, wa ainur ridha an kulli aibin kalilah. Orang yang sudah lanjur senang, semua aibnya itu ketutupan. Kama anna aina sukhti tubdil masawi'ah. Sebaliknya, kalau kita nggak senang sama orang, aibnya kelihatan. Sedangkan nggak aib pun kelihatan. Sebagaimana yang terjadi di seorang tukang kayu. Jadi tukang kayu itu Bapak Ibu sekalian, satu hari ketika dia membelah kayu, dia kelupaan. Kemudian ada ingat sesuatu, dia lupakan kapaknya. Sore ketika dia pulang, dia dapati kapaknya sudah nggak ada lagi.
Pada saat dia kebingungan cari kapaknya di tempat dia kerja, tiba-tiba dia ngeliat tetangganya tersenyum menyapa dia. Tiba-tiba timbul perasaan dalam hatinya, jangan-jangan nih tetangga saya yang ngambil kapak itu. Mulai nih suuzon dia. Kebetulan Bapak Ibu sekalian, istrinya nggak ada di rumah. Dia cari-cari istrinya tuh mendadak mudik karena orang tuanya sakit. Hanya sekedar ngasih SMS lah kalau bahasa kita tuh kan. Mulai nih Bapak Ibu sekalian, dalam hatinya, ini jangan-jangan tetangga ini. Keesokan harinya dia ketemu lagi dengan tetangganya. Kata tetangganya menyapa, semakin keras, semakin kuat prasangka buruknya sama dia. Ini jangan-jangan tetangga saya ini melakukan kamuflase nih. Biar nggak ketahuan, dia pura-pura ramah dengan saya. Hingga di hari ketiga Bapak Ibu sekalian begitu terus nih. Di hari ketiga sang istri pulang, barulah istrinya ngomong, maaf mas, kapaknya kemarin saya yang nyimpen karena takut hilang. Begitu udah dapat kapaknya, ketemu lagi dengan tetangganya. Ternyata tetangganya, dia merasakan tetangganya senyumnya ramah, tetangganya baik. Inilah Bapak Ibu sekalian fungsi hati. Kalau hati kita baik itu semua kerasa nikmat. Tapi kalau hati kita buruk, apa saja kerasa buruk. Apalagi kalau penyakitnya SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Saudara kita beli mobil, meriang. Tetangga kita beli ya, makasih. Saudara kita beli saudara kita beli TV baru, mulai bikin tim investigasi. Dari mana nih duit? Jangan-jangan nuyul lagi. Karena sekarang ini Bapak Ibu sekalian kan banyak kerjaan yang kelihatannya di rumah saja gitu kan. Dagang online dan lain sebagainya, nggak kelihatan kerjanya, duitnya luar biasa itu. Jadi ini yang pertama Bapak Ibu sekalian, hendaknya kita salamatus sadar. Hingga Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, kalau seandainya saudara kamu melakukan keburukan, maka kasih 73 alasan. Kalau misalnya dia mendadak diam nggak nyapa kita, jangan-jangan sakit gigi, jangan-jangan dia lagi ingat utang, takut kalau ngomong keceplosan tuh, jangan-jangan dia lagi mikirin keluarganya, jangan-jangan dan lain sebagainya. Kalau teman kita telat, jangan kita langsung ngomong, kebiasaan, memanglah orang Indonesia kan, ngaret semua. Bukan itu yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan itu adalah kita berikan 73 kemaafan buat dia. Alasan, jangan-jangan banyak pecah, jangan-jangan anaknya tadi yang gandolinya, jangan-jangan dia mendadak ngurusin keluarganya, jangan-jangan dan lain sebagainya. Karena Bapak Ibu sekalian, buruk sangka itu dosa. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, inna ba'dadh dhanni itsm. Sungguhnya bagian prasangka, di antara prasangka itu ada dosa di sana. Ada teman saya Bapak Ibu sekalian, punya kawan kayak gitu, telat terus. Begitu dia datang itu kan, ketika pulang dia diajak bareng nggak mau. Ternyata Bapak Ibu sekalian, punya selidik tuh. Kawannya tuh sudah mulai tuh ngomong yang jelek-jelek, alah si ini lah gini dan lain sebagainya. Ternyata Bapak Ibu sekalian, tidak sengaja kawannya memergoki. Ternyata kawan itu untuk ikut pengajian jalan kaki dan jaraknya luar biasa. Jadi pulang jam 10 malam jalan kaki itu 4-5 km. Begitu mendengar itu kawannya itu pada nangis semua tuh, yang suuzon. Ini Bapak Ibu sekalian yang harus kita lakukan untuk keluarga dan saudara kita. Husnuzon. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, jaga lisan kita. Seringkali kita itu Bapak Ibu sekalian, lisan kita itu di depan otak kita. Kita itu ngomong dulu baru mikir. Padahal aslinya itu hendaknya lisan kita itu di belakang otak kita. Kita pikirkan dulu. Karena Bapak Ibu sekalian, semua yang kita ucapkan itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang itu menyampaikan satu ucapan kecuali di kiri kanannya ada malaikat raqib dan malaikat atid.
Cuman beda cerita nih. Kalau sama saudara, kadang ngomongnya lebih nyelekit. Apalagi kalau lebaran nih, mulai nanyanya itu, kayaknya lebaran di keluarga itu jadi ajang pamer. Nanyanya, sudah kerja belum? Masa sih anak kamu udah lulus kuliah belum kerja? Yang belum nikah, kapan nih nikah? Keburu tua. Emang jodoh kamu udah mati apa? Kalau yang sudah nikah, tanyain lagi, kapan punya anak? Kan nikahnya udah lama nih. Giliran ditanyain tuh ketika dia ngomongnya kayak gitu begitu. Cuman kalau ketika ini akhirnya apa, yang muda pengen juga gedek juga kata orang Jakarta ya. Pengen juga nih ya orang itu nanya, "Pak, kapan matinya, Pak?" Udah capek denger kayak gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan sampai itu yang terjadi. Ketika kita nasihati mereka, ketika kita nyampaikan, pakailah bahasa yang baik. Karena Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya menyebutkan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengucapkan ucapan yang baik atau hendaknya dia diam. Ini terkadang, itu sebabnya terkadang ada sebagian anak muda itu curhatnya sama kawannya dibanding sama keluarga. Kalau sama keluarga tuh ampun, pedasnya itu ngalahin sambal sekilo gitu kan. Ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dan hati-hati ibu-ibu, bapak-bapak, nih khususnya bapak-bapak, kalau punya anak perempuan, siap-siaplah masang telinga yang baik. Itu sebabnya kenapa di dalam Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran itu ada 20 dialog. 20 dialog. 2 itu antara ibu dengan anak. 1 tidak disebutkan laki-laki atau perempuan. Sisanya dialog antara anak dengan orang tua itu bapak. Paling banyak itu dialog antara Luqman dengan anaknya. Wa qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu dan lain sebagainya. Ini mengingatkan pada kita, buat bapak-bapak untuk dekat dengan anak perempuan. Karena di dalam Islam Bapak Ibu sekalian, kita hendaknya mengajari mereka sesuai fitrah. Anak laki-laki kalau sudah usia 9-10 tahun hendaknya dekat sama ibunya. Anak perempuan hendaknya dekat sama bapaknya. Karena kalau misalnya bapaknya terlalu dekat dengan anak laki-lakinya, ibunya terlalu dekat dengan anak perempuannya, ujung-ujung jadi kaum pelangi. Dan terkhusus Bapak Ibu sekalian LGBT. Dan terkhusus Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan kepada bapak-bapak, kalau bapak-bapak tidak menyediakan telinga buat sang anak, maka sang anak akan mencari telinga yang lain. Ketika ibu tidak menyiapkan telinga untuk dicurhatin sama anak perempuan, maka mereka akan cari telinga yang lain. Itu sebabnya kenapa kita temukan banyak anak-anak perempuan minggat sama kawan yang di Facebook. Karena dia didengerin curhatnya. Beda loh Pak, Bu, maaf Bapak Ibu sekalian, anak perempuan itu kalau cerita, perempuan bukan anak perempuan. Perempuan itu paling seneng curhat. Makanya bapak-bapak kalau didengerin curhatan ibu-ibunya harap bersabar. Kalau minyak goreng naik itu kadang sehari 7 kali diceritain. Kalau kita laki-laki perasaan tadi udah diomongin, masih aja diinin. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia itu. Jadi bedanya laki-laki dengan perempuan, maaf. Laki-laki kalau curhat itu minta solusi. Ini mohon maaf kita agak melenceng sedikit. Ini yang sering kali jadi masalah dari dalam keluarga nih. Laki-laki ya, para anak-anak muda, udah pada nikah belum? Bentar lagi nih kita tembak nih. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini saya ingatkan ibu bapak sekalian, ini yang sering kali jadi masalah di keluarga. Laki-laki kalau curhat itu untuk cari solusi. Kalau perempuan curhat biar didengerin. Makanya kalau ibu-ibu sekalian, kalau misalnya suami ibu pulang ke rumah dalam kondisi diam, nggak mau cerita, biarin. Karena dia mencoba untuk mencari solusinya sendiri. Kalau misalnya dia sudah nggak bisa lagi, udah mentok, baru dia cerita nanya. Atau
kalau dia cerita ketika masalahnya sudah selesai. Itulah rahasianya kenapa Allah menikahkan Nabi SAW dengan Khadijah. Khadijah itu ketika Nabi SAW dapat wahyu, pulang dalam kondisi ketakutan, beliau kemudian mengatakan zammilini, selimuti aku. Khadijah nggak langsung nanya, aduh Pak, ngapain kayak gini, cerita dong. Enggak. Khadijah langsung memapahnya ke kamar dan kemudian menyelimutinya. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau ketika suaminya mendadak diam dan lain sebagainya, jangan diinterogasi. Kenapa sih nggak ngomong, cerita dong? Nggak nganggap saya sebagai istri dan lain sebagainya. Paling senang tuh centil kupingnya deh. Kayak gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu yang harus dipahami. Sementara bapak-bapak ketika ibu-ibu cerita itu hanya sekedar pengen meluapkan rasa hatinya. Ini Bapak Ibu sekalian yang kedua. Yang ketiga, hak saudara terhadap saudara yang lain adalah kita melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Di dalam Al-Qur'an kita bisa temukan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nah, Bapak Ibu sekalian, seringkali nih ketika kita ngajak melakukan kebaikan atau mencegah kemungkaran, terkadang caranya salah. Apalagi suami istri, apalagi keluarga. Kamu tuh kalau nggak sholat kafir. Kamu itu kalau nggak ini kamu itu kalau misalnya nggak mau sedekah, hartamu akan jadi penyiksamu di hari kiamat. Bener sih, tapi caranya salah. Apalagi kalau kita mengklaim bahwa kamu nggak bakal masuk surga, kamu bakal masuk neraka, hati-hati. Jadi ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita mau nasehatin orang lain, kita itu pakai cara yang bagus. Kalau kita dikasih roti dengan cara dilempari, gimana rasanya? Sakit hati. Tapi beda kalau misalnya kita ngasih batu dengan cara yang bagus. Mohon maaf Pak, Bu, Dek, Abang cuma bisa ngasih batu. Gimana perasaannya? Beda. Nih roti nih, ambil nih. Seperti itulah terkadang kita ngasih nasihat Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau sama saudara sama ini pakai bahasa yang bagus. Toh Nabi SAW, Nabi Musa alaihissalam juga diperintahkan Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun, bahasanya disuruh bagus. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Katakanlah pada Fir'aun dengan ucapan yang lembut. Saudara kita tidak sekeras Fir'aun, tidak bermaksiat seperti Fir'aun, dan kita tidak sebaik Nabi Musa alaihissalam. Jadi Bapak Ibu sekalian, nasihati dengan yang bagus. Kalau adik kita nggak sholat, ayo Dek, sholat Dek. Lebih ganteng. Nah ini kadang kan sering ada meme di ini, orang yang sholat Jumat lebih ganteng daripada yang ini. Beda lagi cerita. Jadi ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nasihati. Yang keempat Bapak Ibu sekalian, hendaknya hak saudara dengan saudara yang lain adalah kita tidak memutus silaturahim. Silaturahim ini kayaknya baru satu topik ini baru. Silaturahim itu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, seringkali ada kesalahan di antara kita menyangkut kalimat silaturahim. Bukan silaturahmi ya, silaturahim aslinya. Diadaptasi di Indonesia jadi silaturahmi mungkin. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang namanya silaturahim itu yang ada hubungan darah dengan kita. Itu silaturahim. Sama paman kita, sama bibi kita, sama ponakan kita, sepupu kita, itulah silaturahim. Karena silaturahim itu diambil dari kalimat rahim. Kalau seandainya kawan dengan kawan kita itu bukan silaturahim, itu namanya ukhuwah. Jadi pertemanan di Facebook, teman sekolah kita, itu namanya ukhuwah. Jadi kalau misalnya diputus oleh kawan kita, diblokir di Facebook, WA kita diblokir, bukan berarti kita diputus silaturahim, cuman pertemanan saja. Jadi kalau misalnya ada kawan kita udah bengal gitu kan, oh aduh ampun, ya udah cut aja nih.
nggak masalah. Bukan pemutus silaturahim. Jadi namanya silaturahim. Jadi kalau misalnya kita datang lebaran itu bukan menyambung silaturahim, tapi menyambung tali ukhuwah. Karena seringkali saya dicurhatin, Ustaz, saya itu diblokir sama kawan saya. Apakah itu termasuk saya memutus silaturahim? Bukan. Ini Bapak Ibu sekalian, silaturahim. Dan namanya silaturahim itu bukan dinamakan menyambung silaturahim kalau hubungannya sudah bagus. Si A kita nelpon sini lancar, nggak masalah. Itu ya mempererat, bukan menyambung. Tapi yang namanya menyambung silaturahim itu saat kita diputuskan kita nyambung. Saat kita diboikot kita terus datangi mereka. Itulah namanya nyambung silaturahim. Dan Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang memutus silaturahim itu dosa dan akibatnya sangat banyak. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, doa orang yang memutus silaturahim tidak dikabulkan Allah. Jadi apalagi kalau ngomongnya, wah seumur hidup sampai aku mati aku tidak redo. Jangan pernah injakkan kaki dia di rumahku. Wah itu hati-hati. Doanya tidak dikabulkan Allah. Sebagaimana dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya doa orang mukmin, seseorang Islam itu akan senantiasa dikabulkan Allah. Jadi ketika kita ngangkat tangan itu Bapak Ibu sekalian, sejatinya doa kita sebelum kita mengucapkan doa kita sudah dikabulkan Allah. Karena hadisnya menyebutkan sesungguhnya Allah itu maha pemalu. Di antara rasa malunya Allah adalah Allah malu ketika seorang hamba ngangkat tangannya untuk berdoa. Allah malu saat dia menurunkan tangannya sementara doanya belum dikabulkan Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saat seorang yang memutus silaturahim berdoa, doanya tidak dikabulkan Allah. Kata Nabi SAW, seorang mukmin doanya akan senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selagi doanya bagus. Tidak mengandung dosa di sana. Yang kedua, dan dia tidak memutus tali silaturahim. Bentuk pengabulan doanya adalah doanya langsung dikabulkan, atau ini yang seringkali kita terlupa nih Bapak Ibu sekalian, ketika kita doa ini kita langsung pengen doa kita dikabulkan. Di awal Bapak Ibu sekalian, Allah itu memang mengabulkan doa kita, tapi dengan cara yang Ia inginkan, di waktu yang Ia inginkan, bukan dengan cara yang kita inginkan dan di waktu yang kita inginkan. Jangan salah, ini seringkali kita terlupa di sana. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saat kita berdoa kata Nabi SAW, doa kita langsung dikabulkan atau ditunda di waktu yang pas. Seringkali Bapak Ibu sekalian, penundaan yang Allah berikan bukan berarti Allah nggak sayang sama kita. Tapi momennya juga harus, karena ketika momennya pas akan jadi peristiwa yang luar biasa. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ketika kawannya di penjara itu dikatakan, kamu kalau kan kawan sepenjaranya itu kan tukang ngasih minum bikin minuman raja. Beliau mengatakan, kalau ente keluar dari penjara, tolong kasih tahu kezaliman yang aku alami. Ternyata Bapak Ibu sekalian, 9 tahun lebih Nabi Yusuf mendekam di penjara, kawannya kelupaan. Baru terjadi peristiwa, sang raja mimpi, baru dia ingat. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, penundaan lupanya kawannya itu menyebabkan dia mendapatkan tahta di Mesir kelak. Jadi doa kita jangan langsung berpikir, ya Allah, rajin berdoa, ya Allah nggak pernah dikabulkan doa. Belum. Bisa jadi memang doa kita ditunda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, bisa jadi doa kita akan disimpan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bentuk penghindaran dari musibah yang diturunkan. Jadi musibah itu Bapak Ibu sekalian bisa ditolak dengan takdir, dengan doa maaf. Jadi sebagaimana ulama menyebutkan, ketika seseorang berdoa, doanya naik ke langit, di langit itu doanya berperang dengan bala. Kalau berbarengan dengan turunnya bala. Kalau seandainya ternyata doanya yang menang, balanya batal turun. Tapi kalau seandainya doanya yang kalah, balanya tetap turun. Tapi intensitasnya berkurang. Kalau seandainya sebelum dia berdoa itu takdirnya balanya itu rumahnya kebakar,
dengan dia rajin berdoa, yang kebakar hanya obat nyamuk saja misalnya. Ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, doanya tidak dikabulkan Allah. Yang kedua, mengapa kita harus terhindar dari memutus silaturahim? Karena orang-orang yang menyambung silaturahim, rezekinya akan dilancarkan Allah. Karena hadis yang menyebutkan man arada ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang pengen rezekinya dipeluaskan, umurnya dipanjangkan, rajin-rajin nyambung silaturahim. Rajin-rajin nelpon saudara, rajin-rajin datengin saudara kita. Karena dengan itu Bapak Ibu sekalian, rezeki kita dilancarkan. Karena rezeki itu Bapak Ibu sekalian merupakan bentuk prerogatifnya Allah. Terkadang kita lupa bahwa rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa ketika kita bekerja rezeki kita otomatis datang. Belum tentu Bapak Ibu sekalian. Jadi rezeki itu ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah rezeki yang sudah dijamin dan ditanggung Allah. Ini rezeki pertama. Contohnya apa? Ayam, anaknya banyak, cuma modalnya nyakar-nyakar aja kenyang semua tuh anak. Cicak yang makanannya terbang, tetap nggak ada yang kena busung lapar ya. Nggak pernah kita temukan cicak kurus kering, belum pernah saya temukan. Walaupun makanan dianya nggak terbang ya, nggak pernah kita temukan. Harusnya tuh cicak protes, ya Allah, engkau salah cipta. Harusnya saya juga terbang bisa ngejar mangsa saya. Tapi kalau kata Ustaz Salim Afilah tuh, definisi rezeki itu seperti lagu cicak-cicak di dinding. Jadi cicaknya apa? Diam-diam merayap. Yang datang bukan cicak tapi rezekinya. Datang seekor nyamuk. Yang dilakukan kita hanya hap. Jadi ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, rezeki tingkat dasar. Yang kedua, rezekinya adalah rezeki yang dijamin karena kita kerja. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Orang itu mendapatkan rezeki sesuai dengan yang ia kerjakan, yang ia lakukan. Maka sering kita temukan nih, kenapa kok rezeki kita terbatas? Karena kita ngandelin diri kita sendiri. Sering kita temukan keluarga kita ngomong, kerjalah. Kalau kamu nggak kerja, dari mana kita makan? Ini rezeki tingkat 2. Rezeki tingkat 3 Bapak Ibu sekalian, itu rezekinya ngepas. Rezekinya ngepas. Rezeki tingkat 3 adalah rezekinya orang yang bersyukur dan rajin silaturahim. Kalau ayatnya, la in syakartum la azidannakum. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau seandainya lihat suaminya sayang sama ibu, bilang, Mas kalau sayang, senang dengan saya, jangan bersyukur Mas. Nanti kalau Mas bersyukur, ditambahin lagi istrinya, saya yang repot. Ya Pak ya, jadi kalau bapak-bapak kalau pengen nambah, saya nggak ajarin tapi. Nanti saya khawatirnya balik-balik saya disumpahin sama ibu-ibu. Yang keempat Bapak Ibu sekalian, rezeki yang tak berbatas. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan jalan keluar atas semua masalahnya dan dikasih rezeki yang tidak ia sangka-sangka. Rezeki itu Bapak Ibu sekalian tidak terkait dengan usaha terkadang. Ini yang seringkali pernah terjadi dialog antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Terkait dengan hadisnya terkait tentang rezeki. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah la yarzuqannakum kama yarzuqut tayr. Kalau seandainya kalian itu bertakwa dan bertawakal pada Allah, maka Allah ngasih rezeki seperti rezekinya seekor burung. Tagdu himasan wa taruhu bitana. Mereka burung itu pergi dalam kondisi lapar, balik ke rumahnya dalam kondisi kenyang. Kata Imam Syafi'i, dia dapat rezeki karena tawakal dan keluar. Tapi kata Imam Malik, enggak. Yang penting dia tawakal, yang penting dia yakin, yang penting dia takwa sama Allah, rezekinya bakal datang. Dialognya enggak kelar. Hingga Imam Syafi'i pamit, keluar dari rumah Imam Malik, ketemu orang yang lagi panen. Ada yang dari riwayat menyebutkan panen anggur, ada yang mengatakan panen kurma. Kita ambil yang anggur aja Pak.
Jadi sama Imam Syafi'i ditolongin ya orang yang panen ini. Selesai panen dia ada kasih sekantong anggur. Seneng dia, wah ini dapat nih alasan nih. Saya kalau nggak keluar nih, saya nggak bakal dapat sekantong anggur. Akhirnya pulang Bapak Ibu sekalian. Kembali lagi ke rumah Imam Malik, dia mengatakan sambil ngangsurkan menaruh anggur di depan Imam Malik, dia mengatakan alhamdulillah Imam Malik, saya dapat anggur. Ditekan sama beliau, kalau saya nggak keluar dari sini, saya nggak bakal dapat anggur. Jadi dapat alasan. Tapi namanya Imam Malik nggak mau kalah. Imam Malik mengatakan waktu kamu keluar saya kebayang nih panas-panas gini kalau makan anggur enak. Ente datang bawa anggur. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah terkait rezeki. Karena bisa jadi Bapak Ibu sekalian, rezeki yang kita dapatkan bukan karena usaha kita. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya termasuk orang yang rezekinya pas-pasan. Pas pengen umroh, ada yang umrohin. Pas HP hilang, ada yang ngasih HP. Jadi jangan dikira nih Pak, yang saya pakai ini rata-rata dikasih orang semua. Rezekinya Ustadz itu Bapak Ibu sekalian. Rezekinya pas-pasan. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, orang yang nyambung silaturahim, rezekinya diluaskan, umurnya dipanjangkan. Jadi kalau seandainya di sini rezekinya seret, bisa jadi ini karena kita tidak nyambung silaturahim. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, orang yang memutus silaturahim itu seolah-olah dia makan bara. Bagaimana dalam satu hadis ada seorang laki-laki mendatangi Rasul, ya Rasul, saya itu punya saudara. Saya sambung silaturahim, dia putusin sama dia. Saya nyapa dia, dia nggak mau noleh. Saya ngucapin salam nggak dijawab. Saya datang ke rumahnya nggak dibukain pintu. Nih kalau bahasa sekarang, saya telepon nggak diangkat, langsung di reject. Saya WA nggak dibalas, di rate aja nggak. Ya. Saya iniin Facebook, berteman di Facebook nggak di confirm dan lain sebagainya. Kata Nabi SAW, kalau seandainya hal itu seperti yang engkau lakukan, itu seperti yang engkau katakan, sesungguhnya engkau sudah menyuapkan bara di hadapan saudara-saudaramu itu tadi. Ini yang ke berapa tadi? Yang berapa Pak? Yang kesekian ya. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, orang yang memutus silaturahim hukumannya disegerakan di dunia. Hukumannya disegerakan di dunia. Jadi yang termasuk di hukuman disegerakan itu anak yang durhaka pada orang tua, yang kedua pemutus silaturahim, yang ketiga orang yang melakukan kezaliman. Itu langsung dibalas Allah di dunia. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kenapa kita kudu menyambung silaturahim? Karena ketika seseorang tidak menyambung silaturahim, maka dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hadisnya menyebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, kemudian Allah menciptakan manusia, diciptakanlah rahim. Rahim ini protes dan mengatakan, ya Allah, aku pengen sesuatu yang lebih. Allah kemudian berfirman pada rahim, wahai rahim, maukah kamu, redokah kamu jika ada yang nyambung engkau, aku pun akan menyambung dia. Dan barang siapa yang memutus hubunganmu, maka aku juga akan memutus hubungan dengan dia. Bisa kebayang Bapak Ibu sekalian, Allah memutus hubungan dengan dia. Allah nggak ngasih rahmatnya. Itu bagi pemutus silaturahim. Jadi kalau yang hari ini Bapak Ibu sekalian, yang mutus silaturahim itu segeralah nyambung silaturahimnya. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, orang yang memutus silaturahim itu bukan sosok orang yang beriman. Bukan sosok orang yang beriman. Karena Nabi menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia nyambung silaturahim. Nyambung silaturahim. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bisa kebayang betapa susahnya orang yang memutus silaturahim sama Allah, nggak dianggap, dia juga tidak dianggap yang beriman, dan yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dia kesulitan untuk mendapatkan kesempatan untuk masuk surga.
Karena hadis Nabi menyebutkan la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutus, yaitu memutus tali silaturahim. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, orang yang memutus silaturahim salatnya ditunda penerimaannya. Salatnya diterima, apa salatnya sudah lepas kewajibannya tapi belum diterima. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, salasatun la tartafi'u salatuhum walau shibrah. 3 golongan yang salatnya itu tidak diterima, tidak diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun sejengkal di atas kepalanya. Apalagi sampai langit, sejengkal aja enggak naik. Hati-hati nih. Yang pertama Bapak Ibu sekalian nih 3 golongan ini, yang pertama adalah qaumun ammal qauma wa hum lahu karihun. Rajulun ammal qauma wa hum lahu karihun. Seseorang yang mengimami, seseorang yang memimpin satu kaum, sementara kaumnya yang diimamin, yang dipimpin tuh enggak mau diimami. Hati-hati. Jadi masjid apa tadi? Masjid ini. Nah, ke masjid ini Bapak Ibu sekalian, hati-hati nih. Imam-imamnya itu kalau bisa tuh disurvei, kira-kira makmumnya itu pada seneng apa enggak? Kalau misalnya makmumnya mayoritas mengatakan minta diganti, dah tahu diri lah. Daripada sholatnya tidak diterima Allah. Tapi alasannya harus alasan akhirat. Dia bacaan tajwidnya salah Ustaz. Ha jadi ha. Ain apa antara shin, sin, sod dan sa itu enggak beda. Nah ini merubah arti Bapak Ibu sekalian. Imamnya kudu dikudeta. Ini yang pertama nih. Atau yang kedua, imamnya Ustadz orang fasik nih. Dia di masjid ngimaminya luar biasa nih, tapi kelakuan kalau keluar dari masjid kayak dajjal. Korupsi dana umat dan lain sebagainya. Nah, ini kalau seandainya demikian harus tahu diri lah. Daripada sholatnya nggak diterima Allah. Cuman kalau imamnya itu bukan urusan syar'i, alasannya Ustaz, saya nggak mau dia jadi imam. Kenapa? Kurang ganteng. Nah, ini nggak masuk kriteria ini. Atau saya pernah mengutang Ustaz sama imam itu, nggak dikasih sama dia. Makanya dari sampai sekarang saya benci banget sama dia. Nah, ini nggak masuk kriteria. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ini ada anak-anak muda nih. Seorang perempuan, maaf Bu, seorang perempuan yang suaminya datang minta, nggak dikasih. Dan dia tidur dalam tidurnya dia dalam kondisi murka dengan istrinya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, wanita ini enggak diangkat sholatnya. Cuman enggak juga ini Bapak Ibu sekalian lihat kondisi. Kalau istrinya sakit kemudian masih dininya juga enggak bisa juga. Jadi apalagi kalau istrinya tuh enggak dikasih duit buat enggak dikasih duit THR buat ponakannya marah. Ini enggak ini. Sampai ada anekdot gitu kan, kalau istri itu diam itu emas. Kalau istrimu diam, ajaklah ke toko emas. Ini yang kedua nih. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, warujulani mutaqasiman, 2 orang yang saling berseteru. Termasuk dia pemutus silaturahim. Ini 1 jengkal doanya tidak dikabulkan dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini hal-hal yang hendaknya kita lakukan terhadap saudara kita. Kalau seandainya semua hal ini kita lakukan Bapak Ibu sekalian, yang pertama tadi kita tidak memutus silaturahim, yang kedua kita berusaha untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar dengan saudara kita, yang ketiga kita berbaik sangka dengan dia, dan yang keempat Bapak Ibu sekalian kita salamatus sadar, kita menebalkan dan meluaskan hati kita, bersabar dengan semua kondisi saudara kita. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, keluarga itu akan bergandengan masuk surga. Karena di antara pemberi syafaat adalah keluarga. Karena Al-Quran menyebutkan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Seorang yang beriman kemudian diikuti oleh saudara-saudara dan keluarganya, maka kelak kami akan gabungkan mereka kelak di hari kiamat di sorga
wa ma alatnahum min amalihim min syai', tanpa mengurangi pahala dari yang mereka lakukan. Misalnya nih, bapak ibunya di lantai dasar sorga, anaknya saudara-saudaranya di lantai ke-20 misalnya, maka keluarga ini akan digabungkan. Anak bapak ibunya juga akan naik, saudara-saudaranya akan naik, karena kebahagiaan gabung bertemu dengan keluarga dan saudara. Ini merupakan di antara nikmat surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian, 2 menit lagi waktu syuruk masuk. Saya kembalikan lagi, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya nggak tahu nih ada tanya jawab atau langsung doa. Ada tanya jawab. Saya kembalikan lagi ke moderator kita Ustaz Agus. Silakan Ustaz. Itu saja, Ustaz. Apakah kita akan jawab salam? Ada orang lain saja. Kadang ada juga yang nggak mau jawab salam. Oke. Apakah itu Mutus silaturahim. Baik. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hadis yang menyebutkan la yahillu limri'in an yahjura akhahu fawqa salas. Tidak halal, tidak pantas atau haram bagi seseorang untuk mendiamkan saudara seiman maupun saudara kandung. Kalau seiman aja nggak boleh, apalagi saudara kandung. An yahjuru akhahu fawqa salas, lebih dari 3 hari. Termasuk juga suami istri ini. Kalau diam-diaman lebih dari 3 hari, ini awas, hati-hati. Jadi ini yang pertama Bapak Ibu sekalian, itu perkara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Dan ketika saudara dengan saudara, itulah yang namanya memutus silaturahim. Yang saya sampaikan di awal, di SMS nggak dibalas, di telepon nggak diangkat, di WA di read doang, gitu kan? Nah, inilah pemutus silaturahim. Apalagi diucapin salam nggak jawab. Kalau misalnya kita mau ngasih dia ngasih dia pelajaran, nggak boleh lebih dari 3 hari. Begitu lewat 3 hari harus nyambung. Dan perlu diingat Bapak Ibu sekalian, yang meminta maaf itu lebih besar pahalanya di sisi Allah. Jadi kalau bisa tuh Pak, Bu, kita minta maaf duluan walaupun kita ngerasa nggak salah. Karena Bapak Ibu sekalian, yang memaafkan, yang meminta maaf itu lebih besar pahalanya di sisi Allah. Karena Bapak Ibu sekalian, dia mengorbankan harga dirinya. Seringkali kita tuh kan malah nggak mau maaf, minta maaf kan karena gengsi ya. Jadi seorang yang mengorbankan gengsinya, itulah pahalanya yang besar. Sebagaimana terjadi di cucunya Nabi Hasan dan Husain. Jadi mereka itu karena sesuatu ribut gitu kan. Akhirnya sang diam-diam. Lewat 2 hari Husain si adik bikin surat ke kakaknya. Wahai kakakku, sesungguhnya aku pengen banget nih minta maaf. Tapi aku mendengar kakek kita Rasulullah SAW menyebutkan bahwa yang meminta maaf itu pahalanya lebih besar. Karena saya sebagai adik
Saya nggak pengen ngambil kebaikan itu daripada Anda. Oleh karena itu, datanglah padaku dan meminta maaf. Ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kalaupun seandainya kita udah minta maaf, kita ngomong, oh ya aku minta maaf ya, aku nyesel dan lain sebagainya. Ternyata dia nggak mau menerima, besoknya tetap seperti itu, kita sudah nggak dapat dosa lagi. Kita nggak dapat dosa lagi. Udah kita datang minta maaf, datang ke rumahnya. Aku minta maaf ya. Yo. Nian loh, aku serius, aku nyesel banget kayak ini. Yo. Besoknya ketika kita salam masih tidak noleh. Nah Bapak Ibu sekalian sudah enggak ini lagi. Tetap saja Bapak Ibu sekalian kita sambung silaturahimnya. Ketika kita ketemu, kita senyum dengan dia, kita ngucapin salam. Kalau ternyata salam kita tidak dijawab, terus saja kita lakukan seperti itu. Inilah yang tadi di hadis yang menyebutkan kita itu kalau seandainya dalam kondisi seperti itu, kita masih tetap mengucapkan salam, kita tetap berusaha untuk nyalamin dia, tapi kok reaksi dia tidak seperti itu, sama saja kita itu menyuapkan bara untuk dia. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, kita udah lewat nih, sudah terlepas dari dosa menyambung memutus silaturahim. Itu Allah besar. Di luar tema juga boleh insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masya Allah pertanyaannya luar biasa. Ini pertanyaannya sempat ditanyakan oleh Ummu Umais kepada Nabi SAW. Beliau satu hari Bapak Ibu sekalian datang beliau saat Nabi bersama sahabat. Beliau mengatakan sesungguhnya aku adalah perwakilan dari para wanita. Sesungguhnya laki-laki itu dilebihkan Allah daripada wanita. Laki-laki dapat sholat jamaah, dapat sholat Jumat. Perempuan kan sholatnya kan lebih baik di rumah ya Bapak Ibu sekalian. Sholat jamaah, ada sholat Jumat, ada menghadiri jenazah, menjenguk orang miskin, menjenguk orang sakit, haji dan umroh tanpa harus pakai mahram. Dan yang paling tinggi adalah jihad di jalan Allah. Sementara kami para wanita, kami ngejagain anak, kami ngejagain rumah, kami ngejagain harta. Apakah kami juga mendapatkan pahala tersebut? Nabi kemudian bertanya pada sahabat yang sekitarnya, apakah kalian kepikiran ada wanita yang akan bertanya seperti ini? Sahabat mengatakan, ya Rasul, kami nggak kepikiran. Nabi kemudian menjawab kepada wanita itu, ketahuilah dan kasih tahu orang-orang wanita di belakang kamu, sesungguhnya kamu juga dapat pahala yang sama dengan apa yang didapatkan oleh para suami-suaminya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika ibu sholat di rumah, tapi ibu membangunkan sang suami, ibu kemudian nyuruhnya ke masjid, maka ibu dapat pahala. Jadi jangan kepikiran, ya ibu ini pengen juga sholat jamaah, tidak usahlah sholat di masjid. Ada sebagian seperti itu. Nah Bapak Ibu sekalian, dapat sih pahala jamaahnya, tapi tidak sebanyak sholat di masjid. Ya. Jadi kalau misalnya ibu ridho suaminya berangkat ke masjid, balik dari masjid agak siangan dikit, ibu ridho dan ikhlas, ibu juga dapat pahala yang sama. Jangan salah nih, ibu juga dapat pahala yang sama. Jadi ibu di rumah selesai sholat ngurusin masak, suaminya ke masjid ikut pengajian balik-balik. Ibu nggak ngomel-ngomel balik, bangun tidur langsung ke masjid, balik-balik siang macam ini, akulah sebegawi dari ini. Nah ketika ibu ngomel, ibu nggak dapat. Tapi kalau ibu ridho, alhamdulillah suami saya soleh, maka ibu mendapatkan pahala yang sama. Itulah enaknya jadi perempuan. Begitu juga nanti nih, saya ingatkan pada semua jamaah, nanti kita akan melakukan sunnah Rasul, yaitu sunnah sholat syuruk. Sholat syuruk, atau ada sebagian menyebutnya sholat isyraq. Sholat syuruk itu barang siapa, syaratnya Bapak Ibu sekalian, syarat dan ketentuannya,
barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid kemudian duduk sampai matahari terbit, duduknya itu bisa zikir, bisa baca Quran, bisa majelis ta'lim, kemudian duduk sampai matahari terbit, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Jadi saya harapkan selesai dari acara ini jangan langsung pulang kecuali sholat 2 rakaat tadi. Niatnya sholat sunnah syuruk. Ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sang ibu kalau dapat itu juga dapat pahala ini. Gimana pengen dapat sendiri? Bisa. Para perempuan juga bisa mendapatkan pahala itu dengan cara Bapak Ibu sekalian di rumahnya ada tempat khusus untuk sholat. Jadi bukan sejadah kita asal bentang saja di rumah, enggak. Jadi kalau misalnya di rumah ada misalnya di pojokan dapur dikasih penghalang lemari hanya untuk sholat, selesai sholat subuh baca Quran di sana, zikir sampai matahari terbit, tambah sedikit baru sholat 2 rakaat, maka ibu juga dapat pahala itu. Ya. Jadi kalau misalnya anak-anak lagi liburan, suami kebetulan lagi ini, atau anak-anak lagi pada tidur misalnya, yang kecil masih belum ganggu, suami lagi di luar kota, ibu lakukan itu, insya Allah ibu dapat pahala sholat haji dan umroh. Lumayan tuh haji sekarang. Haji sekarang ini kalau yang ONH plus yang langsung berangkat itu 17.000 US dollar, kaliin aja 14.000. Jadi kita duduk sini udah dapat pahala insya Allah. Jadi ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ibu ketika ibu ridho dan ikhlas dengan apa yang dilakukan suami, maka ibu dapat pahala yang sama. Tapi jangan kemudian ngomongnya juga, ada lagi nih jamaah ngomong, kalau suami saya udah dapat situ, saya dapat pahala yang sama, ngapain saya sholat? Enggak juga ya Bapak Ibu sekalian. Ini wallahu a'lam bishawab. Jangan Ustaz. Udah lepas. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala meridhoi setiap langkah kita. Yang di sini punya masalah, kita doakan masalahnya semoga segera terselesaikan. Yang punya anak, kita doakan semoga anaknya jadi anak yang soleh dan solehah. Yang belum nikah, kita doakan dapat jodoh yang baik. Yang lagi studi, kita doakan semoga sukses dalam studi dan kehidupannya. Yang lagi pengen bangun rumah, kita doakan semoga rumahnya segera diberikan Allah. Yang belum haji dan umroh, kita doakan semoga Allah memberikan kesempatan untuk ke Baitullah. Yang lagi punya hutang, kita doakan semoga hutangnya segera terlunasi. Agak lain nih yang amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, menjauhkan kita dari bala dan musibah, memberikan kita keturunan yang soleh dan soleha, yang menghafal Al-Qur'an, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari neraka, memasukkan kita, keluarga kita dan orang-orang yang kita kasihi ke dalam surganya kelak. Amin. Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihatin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karimi 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 'abdika nabiyyika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la daynan illa qadaitah wa la 'aiban illa satartah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka fihi ridha illa yasartahu ya rabbal alamin.
اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ربنا حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أصلح أمورنا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد غيرك. رب اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا زيارة المكة والمدينة وزيارة قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم للحج والعمرة مع أسرتنا. اللهم اجعل خير عمرنا آخره وخير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وقنا فضلك عمن سواك. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا رب العالمين. ربي اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولذريتنا اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة واجمعنا في جنتك جنة النعيم. اللهم إنا نسألك خير ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.